الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حق المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. The Chinese people said, Gong Sifachai. The Japanese people said, Konnichiwa. The Germany people said, Hello, Laute. And the American people said, Hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. But we are, as the Muslim, نرجو إجابتكم للسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Excellencies, the headmaster of Darul Ilmi, Modern Islamic Boarding School, K. Haj Samsul Arifin Ababan, the Professor, Dr. K. Haj Husnan Bey Fanani, Mr. Aulia Zefriansha, SD MSTIB, and the Supreme Principal of Modern Darul Ilmi Boarding School. معالي السيد سحر سامن أرفا حفظه الله تعالى والسادة المدرسون الكرام حفظه الله وبارك الله فيكم. Dan para tamu undangan yang berbahagia. And my beloved friends, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. The first of all, let us praise and thanks to God Almighty who has given His grace and guidance to all of us so that we can be together in this place that inshallah the full blessing. Amin. Not forget, salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has taught us to be sensitive and caring to neighbors, friends, and family. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam semua urusan dunia dan agama. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul paling mulia, keluarganya, dan seluruh sahabatnya. Attendance rahimakumullah. Many thanks for the opportunity that has been given to us to deliver a speech about charity. اعلموا يا إخوة المؤمنين أن الصدقة من أفضل العمل التي يتقرب بها مسلمو إلى ربه وللصدقات أجرها المضاعف أضعافا كثيرة. Ketahuilah wahai saudara-saudara seiman bahwa sedekah termasuk amal paling utama yang bisa dilakukan seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Pahala sedekah dilipat gandakan teramat banyak. Alms have a lot benefit and blessing. Now I will tell you the benefit of alms. First, alms cause increased provision. The first benefit of charity is increase in rizki. Allah says in the Quran, Surah number 6, chapter 160, that Allah promises a return 10 times for those who want to do good. Even in the Quran, Surah number 2, chapter 161, chapter 260, that Allah promises a return 10 times for those who want to do good. Second, alms is an intermediary to the achievement of the nature of goodness. Third, angels will pray for those who give alms and cures those who hunt. And the last, fourth, live dijri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم. The meaning is, parable, those who spend their wealth in the way of Allah is similar to a seed which grows 7 years. In every year, 100 grains
Allah multiplies from whom He wills, and Allah is Al-Area, Al-Knowing. Al-Baqarah, verse 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. وصاحب الصدقات يكون من المحسنين الذين يحب الله جل جلاله. قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. The meaning is, they are those who donate in prosperity or adversity, and control the anger and pardon others. And Allah loves the good doers. Al-Imran, verse 134. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Ali Imran ayat 134. ومن أسرار الصدقة يا إخوة المؤمنون أنها سبب للبركة والنماء والخلاف. فقد رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح عباد فيه إلا ملكان تنزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطيه منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطيه مسكنا تلفا. Di antara rahasia sedekah, wahai saudara seiman, adalah sedekah itu menjadi sebab memperoleh barokah, perkembangan dan ganti. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu pun hari di mana hamba itu ada di pagi harinya kecuali turun 2 malaikat. Kemudian salah satu dari keduanya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Dan malaikat satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang tidak mau berinfak." والصدقات أيضا أنها سبب من أسباب مغفرة الذنوب. فقد رواه الترمذي بسناد صحيح عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة برهان، الصوم جنة حسنة، الصدقات تطفئ خطيئة كما يطفئ الماء النار. Selain itu, sedekah juga menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa. At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah bukti dari iman, puasa adalah perisai yang kokoh, dan sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. That is some benefit of charity. That's why we often to hear the story of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is eager in charity, such as Abu Bakar radhiyallahu anh have given entire his land in one occasion, and Umar radhiyallahu anh given half of his property, while Uthman radhiyallahu anh prepared himself whole army of al-Usra. ثم اعلموا يا إخوة المؤمنون أنك إذا أنفقت على أهلك بنيات ابتغاء من أجر سبحانه وتعالى كتب ذلك لك صدقة. فقد رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقات على أهله وهو يستبيحها كانت له صدقة. Kemudian ketahuilah wahai saudaraku muslim, bahwa bila Anda berinfak kepada keluarga Anda dengan niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan ditulis sebagai sedekah Anda. If we feel heavy with sharing treasures, there are many other forms of charity that we can do. One is as stated by the Prophet, peace be upon him, that smile in front of your brother is charity, reported by Muslim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang muslim mengeluarkan nafkah untuk keluarganya dan dia mengharapkan pahala dari hal itu, maka nafkah itu baginya merupakan sedekah. Hopefully, with the number we give alms, we'll get the ridho of Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah pidato yang bisa kami sampaikan. Kami memohon ampun kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung untuk diri kami, untuk Anda sekalian, dan untuk seluruh kaum muslimin. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم
ورسائل المسلمين واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. Probably that is enough for the speech that we can deliver on this occasion. Is there if any mistake both in our speech or our movement in delivering the speech? We apologize to all of you. Thank you very much. And the last, we say to you all, Ingatlah kawan, pondok perlu dibela, dibantu, dan diperjuangkan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is speech from the headmaster of Darul Ilmi Indonesia Modern Islamic Boarding School. I would like to invite Al-Ustadz Kiai Al-Haj Syamsul Arifin Nababan. أيها السادة الحضور نستمع الآن إلى كلمة صاحب الفضيلة Kiai Al-Haj Syamsul Arifin Nababan. Selanjutnya, sambutan dari pimpinan dan pengasuh pesantren modern Darul Ilmi Indonesia kepada Al-Ustadz Kiai Al-Haj Syamsul Arifin Nababan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable headmasters of Darul Ilmi Indonesia, distinguished teachers, staff, and also honorable guests, respected audience, and beloved students that I'm very proud of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'd like to thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala. It is because of Him we are able to attend this Milad, the first Milad of Darul Ilmi Indonesia. Secondly, may salawat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us from the darkness to bright era as we live today. And also thirdly, I'd like to thank to all of you here that allow me to speak on behalf of Darul Ilmi Indonesia. Okay, ladies and gentlemen, we have seen the performance of our students that we are very enthusiastic about the future of our students here. To be a good Islamic student, they are taught to be a good Muslim and how to do interacting with others nicely. And to be the future leader of this country, we prioritize to improve moral, or we say akhlak, along with knowledge and skill. As we know, Rasulullah is the most perfect human being on the earth. Allah assigned him to improve human morality in Jahiliyah era, when human behavior was really uncivilized. So the good character of the Prophet until now has become the most perfect example for us, his followers. He is the best man ever created. He always spoke softly and never hated, even though his enemies tried to bring him down many times. So, during the past 1 year, we have started this boarding school. A lot of challenge we have faced and yet to come. Of course, all the challenge have made us more mature. So what matters is that whether or not the school inspire you to survive and face all the problems. Here, we believe a champion is defined not by their wins, but by how they recover from they fall. They can survive wherever they are in every situation with big heart. Last but not least, I would like to convey our appreciation to all the committee who has prepared this event. And now I'm going to finish my speech by saying Islamic boarding school can be magnificent but still affordable and even free for those who are duafa, yatim, and mu'allaf, as long as we work together for our future Islamic generation. Thank you very much for your attention. Stay safe, stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamiyah.
تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan dan pengasuh pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui, pesantren kita ini berkiblat ke pesantren modern Gontor, Darussalam Gontor Ponorogo, dan kita dalam segala sistem maupun kepemimpinan mengikuti Gontor, sehingga pimpinan di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ada 3 orang. Saya yang pertama, yang kedua Profesor Dr. Husnan Bey Fanani, beliau mantan Duta Besar Republik Indonesia di Azerbaijan dan sekaligus cucu pendiri Gontor yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Beliau asal dari Belesteran, ayah Jawa, ibu Sunda. Kemudian pimpinan yang ketiga Bapak Aulia Zefriansyah ST MSc, beliau dari Aceh Nanggru Darussalam. Beliau alumni dari Prancis. Kemudian yang saya hormati para pendiri dan pengurus pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Di sini banyak hadir para pendiri, ada Pak Haji Nasrul dan semua pengurus hadir, para asatidah, dan juga yang kami muliakan para donatur kami, para muhsinin. Banyak sekali yang hadir. Ada Pak Haji Ibrahim, Pak Haji Basuni, ada Pak Haji Jafar, Pak Jiul, banyak sekali, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Pak Heri kalau sudah tiba dimohon maju ke depan. Yang paling kami muliakan guru-guru kami yang terhormat, hadir bersama kita gurunya para qari, Bapak Ustadz Haji Muhajir beserta Kakanda Hajjah Mawaddah. Beliau adalah pernah mengharumkan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Beliau peraih juara 1 internasional pada event Musabaqah Tilawatil Quran di Makkah tahun 1980 bersama istri beliau Hajjah Mawaddah. Mudah-mudahan nanti ada waktu beliau akan membacakan Al-Quran di akhir acara kita. Begitu juga murid beliau Ustadz Qadar Asmadi, beliau baru saja meraih juara 2 pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Kalimantan Selatan 2 minggu yang lalu. Dan yang paling kami banggakan, para santriwan kami yang berjumlah kurang lebih 100 orang ini, yang baru 4 bulan belajar di pesantren ini sejak kita buka, tapi penampilan mereka sudah sangat luar biasa. Takbir. Bahkan yang paling luar biasa, ada satu santri mu'allaf kita, adalah Ananda Yunus. Beliau dari Papua, baru beberapa tahun yang lalu menjadi muslim. Orang tuanya belum muslim sampai hari ini, keluarganya belum muslim, tapi sudah bisa pidato pakai bahasa Arab. Takbir. Salah satu misi utama kami di dalam menyelenggarakan milad pertama pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini adalah menyampaikan kepada seluruh wali santri dan bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur, para muhsinin sekalian, bahwa tanah ini wakaf dari hamba Allah dengan luas 1,2 hektar. Ini adalah wakaf. Bangunan ini semuanya adalah wakaf dari para muhsinin. Dan perlu Bapak Ibu tahu, gedung sebanyak ini adalah wakaf satu orang.
Masjid ini wakaf 1 orang. Gedung itu wakaf 1 orang. Gedung ini wakaf 2 orang. Gedung di sana hanya beberapa orang. Subhanallah. Kenapa Allah mudahkan kita membangun ini? Karena memang sejak awal kita semua para pendiri, para pimpinan sudah sepakat bahwa yayasan ini, lembaga ini, pesantren ini bukan milik pengurus, bukan milik pimpinan, bukan milik pengasuh, bukan milik ustadz, tapi pesantren ini sudah kita wakafkan kepada umat Islam untuk syiar agama Islam. Oleh karena itulah, setelah masuk santri kita berjumlah 100 orang, baru terasa, ini baru 100 tahun perdana, baru terasa tempat ini sempit. Belum lagi tahun depan kita akan menerima 200 santri. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana sempitnya, kerauditnya tempat ini. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita memperjuangkan pondok ini untuk syiar Islam, untuk pendidikan anak-anak kita di masa mendatang. Kami punya target di tahun ini insya Allah akan membebaskan lahan ada 2000 meter di depan sini. Yang 2000 meter ini dijual oleh pemiliknya dengan harga 3 miliar atau per meter seharga 1,5 juta rupiah. Maka hari ini, karena ini wakaf, bukan milik kami, bukan milik pimpinan, bukan milik pengurus, ini milik Islam, milik umat Islam, milik anak-anak Indonesia, maka kami telah siapkan di sini formulir untuk pengisian Bapak Ibu yang ingin mewakafkan hartanya di jalan Allah untuk membebaskan lahan ini dengan luas 2000 meter. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin berwakaf 100 meter atau 1000 meter atau 1 meter, dipersilahkan. Ustadz, boleh enggak saya Ustadz wakaf 100 meter? Oh sangat boleh. Ustadz, boleh enggak saya bebaskan itu 1000 meter? Subhanallah. Ustadz, boleh enggak kami wakaf 1 meter? Sangat boleh. Yang penting ikhlas. Daripada Bapak Ibu ya berwakaf 1 meter tidak ikhlas, lebih baik 1000 meter tapi ikhlas. Setuju? Kadang-kadang ada orang Pak, 1 meter dia tidak ikhlas, tapi kalau 1000 meter atau 100 meter ikhlas dia. Contohnya siapa? Pak Trias. Coba berdiri Pak Trias. Pak Trias menghadap ke sana. Pak Trias bukan wakaf 1 meter, 2 meter, 100 meter, 1000 meter. Pak Trias ini mewakafkan tanahnya seluas 5 hektar, 50.000 meter. Di mana? Di Cibatok, dekat Lewiliang. Nanti kita bangun pengembangan ini Darul Ilmi 2. Insya Allah dalam waktu dekat kita bangun masjid dulu di sana. Istrinya ini, tolong berdiri Ibu, berkenal. Ini istrinya Pak Trias. Beliau yang paling getol untuk mendukung Pak Trias mewakafkan tanahnya sebanyak 5 hektar itu. Cuma karena di sana tidak mungkin kita bikin di sana sarana olahraga, sekolahnya di sini, kapan sampainya ke sana? Oleh karena itu, kita bebaskan dalam waktu yang singkat di sini, dan ini akan dibagikan. Tolong bagikan Ustaz sambil jalan. Ini kertas ini dibagi, formulir, nanti silakan diisi sendiri. Setelah Bapak Ibu isi, nanti dikembalikan formulirnya kepada panitia, ya. Jadi ini kami edarkan, silakan boleh dibawa pulang dulu, boleh hari ini, nanti setelah Bapak Ibu isi, silakan dikembalikan kepada panitia kembali. Ini adalah target kita, pembebasan lahan 2000 meter untuk sarana pengembangan pesantren dan juga sarana olahraga dan sarana parkir. Bapak Ibu lihat ini parkir sudah amburadul. Sudah tidak karu-karuan karena luar biasa crowded dan luar biasa tamu-tamu kita yang datang sehingga mengalami kesulitan di dalam untuk memarkirkan kendaraannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya cerita sedikit kronologis pesantren ini. Sebenarnya
1 tahun yang lalu, sebelum kita dirikan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, tempat ini adalah kami buat sebagai pesantren pembinaan mu'allaf. Namanya Pesantren Mu'allaf An-Naba Center. Pendirinya ada 3 orang, saya, Pak Aulia, dan Bu Nining. Ada Pak Trias juga, bukan 5 orang. Pak Trias dan ada lagi 1 Bu Lis. Kita ada 5 orang yang mendirikan pesantren mu'allaf ini. Kemudian dalam perjalanannya, setelah kami buka, santri kami yang mu'allaf hanya berjumlah belasan orang. Karena saya sudah kebetulan sudah membangun 6 tempat pesantren mu'allaf di Indonesia. Ada 2 di Bintaro, ada 3 di Nusa Tenggara Timur, dan ini 1. Setelah kita buka tempat ini buat mu'allaf, jumlah santrinya hanya belasan orang, kebanyakan dari NTT dan Nias. Lalu yang mewakafkan masjid ini, dia marah sama saya. Ustadz, aku bangun wakaf dengan nilai 3,5 miliar, masjid besar, santrimu cuma belasan orang. Bagaimana itu? Saya merasa terusik dengan kalimat itu. Lalu saya diundang ceramah di pesantren Rapah. Ini pesantren Rapah adalah pondok alumni Gontor, pimpinan Kiai Haji Nasir Zain. Saya diundang ceramah di sana. Santrinya tampil menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris yang begitu fasih. Tiba-tiba saya terbersit dalam hati saya, wah, kalau begitu pesantren di Gadok harus kita kembangkan juga seperti Gontor. Kami jumpa dengan Profesor Husnan. Langsung saya dibawa jumpa 3 pimpinan Gontor di Ponorogo. Jumpa dengan Kiai, minta doa restu, minta izin bahwa kami akan mendirikan pesantren seperti Gontor. Subhanallah, Kiai bukan cuma merestui, tapi Kiai mewakafkan cucu pendiri Gontor langsung, yaitu Profesor Dr. Husnan B. Fanani. Tolong berdiri Kiai, Prof. Tolong berdiri biar kenal ibu-ibu lagi. Ini Profesor. Beliau ini luar biasa. Dari segi pendidikan, beliau Profesor alumni Belanda, alumni Pakistan, dan beliau juga mantan duta besar Republik Indonesia di Azerbaijan tahun 2014-2019. Dan beliau cucu pendiri Gontor langsung dari Kiai Haji Zainuddin Fanani rahmatullah alaih. Jadi setelah jumpa dengan Kiai, diwakafkan beliau untuk memimpin ini. Subhanallah, begitu kami buka PSB, penerimaan santri baru, yang daftar langsung 117 karena ada magnetnya Profesor Dr. Husnan B. Fanani. Dan sekarang ini belum mulai PSB, sudah rame yang daftar. Target kita tahun depan 200 penerimaan santri baru, dan kita bingung di mana mereka olahraga, di mana mereka tinggal. Kalau itu belum bisa kita bebaskan. Takbir. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita perjuangkan pondok ini supaya anak-anak kita di masa mendatang terjamin akidahnya dan akhlaknya. Dan kalau kita perhatikan hari ini Bapak Ibu, motto kami, menyekolahkan anak di pesantren adalah lebih aman di dalam pemeliharaan akidah dan akhlak mereka. Betul Bapak Ibu? Kita tahu hari ini tantangan anak-anak kita sangat luar biasa. Maka sudah terbukti ratusan tahun pesantren sampai hari ini, bahkan sampai kiamat insya Allah, pesantren menjadi satu pilihan utama di dalam penyelamatan akidah dan akhlak anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala usaha kita di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah yang menolong kamu. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti disempurnakan oleh pimpinan Profesor Dr. Husnan B. Fanani. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.